Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nama saya Agil Ramadan, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD Gelombang 2 tahun 2023-2024. Baiklah teman-teman semua, saya akan membahas tentang bagaimana perjalanan pendidikan nasional masa kolonial atau sebelum kemerdekaan. Untuk mengetahui lebih dalam, marilah simak penjelasan berikut. Inilah beberapa fase perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Pada tahun 1617 berdiri sekolah pertama di Jakarta untuk menghasilkan tenaga kerja administrasi gereja di pemerintahan Belanda. Kemudian pada tahun 1864 berdiri Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dengan pembelajaran hanya membaca, menghitung, dan menulis sederhana. Sampai pada tahun 1922, berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai gerbang emas majunya pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Pada pendidikan nasional sebelum kemerdekaan, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pendidikan yang diberikan hanya berupa membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian pemerintah menyediakan sekolah hanya untuk guru dan dokter, pendidikan yang didapatkan hanya untuk mencari keuntungan, dan pendidikan mengutamakan intelektual dan individualisme. Itulah keempat poin penting dalam perjalanan pendidikan nasional Indonesia sebelum kemerdekaan. Selanjutnya kita akan membahas perjalanan pendidikan nasional pasca kemerdekaan. Setelah berdirinya Sekolah Taman Siswa, maka pendidikan Indonesia semakin mengalami kemajuan. Di antaranya, Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1960, di mana semua kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti KTSP, K13, hingga sampai saat ini kurikulum merdeka yang dicanangkan pemerintah. Ada beberapa poin penting perjalanan pendidikan nasional pasca kemerdekaan. Yang pertama adalah semua rakyat Indonesia berhak mendapat pendidikan, namun kualitas pendidikan belum merata. Kemudian, pendidikan yang didapatkan rakyat Indonesia menjadi bekal untuk menggapai cita-cita. Dan yang terakhir, pendidikan saat ini membentuk karakter Pancasila dan berkebudayaan Indonesia. Dengan adanya kurikulum merdeka, diharapkan perjalanan pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan mengalami perbaikan. Terima kasih, itulah tadi pembahasan saya tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.